Wah, kok apa ini? Daripada bengong, baca buku ini aja kali ya. Gila, tebal sekali. Karya O. Henry, tebal sekali. Gambar juga hebat sekali. Patung Liberty, 100 selected stories. O. Henry, atau lebih dikenal lahir sebagai William Sidney Porter, yang menulis banyak mengenai experience-nya ataupun masa hidupnya, perjalanan hidupnya selama di Texas dan juga New York City, yang memberikan plot-plot twisting agak mencengangkan dan juga tak terduga dalam buku-buku ataupun cerita-cerita yang ditulis oleh dia. Di mana plot-plot yang dibuat oleh O. Henry betul-betul merupakan seperti yang kita baca bersama nanti di buku tebal itu, 100 short stories, selected stories, ditulis oleh O. Henry, sang penulis Amerika. Mereka kita sedikit banyak ulasan-ulasan, dan saya akan bantu kalian dengan sedikit contoh-contoh ulasan dari cerita-cerita yang telah dibuat oleh dia, oleh Mr. O. Henry. Simak ya, secara detail dan juga mendalam lewat informasi yang diberikan expert of the short stories, yaitu saya sendiri. Ya, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk membahas O. Henry. Ada beberapa contoh cerita seperti Break the Straw yang berisi sekitar 2000-an kata, ya, cerita-cerita pendek maupun cerita-cerita sedang. Lalu ada salah satu yang cukup terkenal, The Caliph, Cupid and the Clock, sekitar 3000-an kata. Bercerita mengenai seorang yang berkecukupan ataupun kaya, berpura-pura menyamar jadi orang miskin atau pengemis atau bum, dan coba membantu homeless people. Atau seperti tadi ada Break the Straw, dimana menceritakan mengenai perjalanan ferry ride ke Coney Island, dimana suatu momen dimana seorang pemilik tanah atau landlord punya nama Blinker bertemu dengan seorang perempuan kelas pekerja, Florence. Cerita di antara mereka. Ada juga Caballeros Way, sekitar 5000 kata, cerita yang cukup panjang. Lieutenant Sandridge, cerita mengenai seorang ranger dalam upaya mencari Kisco Kid, sang pembunuh bertemperamen galak, semacam itulah, yang kadang-kadang tidak bisa ditebak akhir cerita ataupun plot-plotnya dari O. Henry. Terus ada juga The Coming Out of Maggie, Come to Wallflower, bukan band, bukan Wallflower, yang seperti kayak dance escort, yang dikejar-kejar oleh laki-laki yang membutuhkan perhatian lebih. Ada juga The Cop and the Anthem,
seperti opera sabun di taman. Di musim dingin yang dingin sekali, berhubungan dengan 3 bulan di penjara. Dalam melakukan kejahatan yang sebenarnya biasa-biasa saja. Terus ada juga The World and the Doe yang menceritakan mengenai Mr. Hedges keluar untuk minum bareng teman-temannya Miriam and Wade, dan terjadi percekcokan di mana kursi berterbangan mencoba untuk mengenai salah satu, yaitu Miriam, tapi karena dia tunduk, yang kena adalah justru si pelempar, yaitu Hedges sendiri, dan dia juga tertembak. Cukup tidak masuk akal, bukan? Ada juga Witches Loaves, Miss Martha yang berumur 40 tahun, yang punya tempat sebuah bakery kecil, punya regular customer, middle age woman yang suka membeli roti busuk, yang memiliki ketertarikan untuk mengenal lebih jauh satu sama lain. Unik dan aneh, bukan, cerita-ceritanya? Ada lagi Telemachus Friend, mengenai seorang bernama Hicks yang punya cerita mengenai kupingnya yang dimutilasi, yang disebut sebagai relik dari sebuah pertemanan bersama dengan kawannya, yaitu Paisley Fish. Terus ada juga beberapa cerita lainnya. Kamu sudah pernah baca atau belum sih? Oh, Henry. Kalau belum pernah, harus baca. Ceritanya betul-betul berbeda dari yang lain. Sungguh. Ada The Defeat of the City, yaitu cerita mengenai former country boy namanya Robert Wellesley seorang pengacara dari Manhattan yang menikah dengan high status woman, inaccessible, boleh disebut Alicia Vanderpool, yang satu ketika mendapatkan bukan surat panggilan, surat undangan dari mamanya untuk berkunjung. Gimana lanjutan ceritanya? Kamu bisa menebak atau tidak bisa menebak, tergantung kamu. Tapi yang jelas ada lagi siapa-siapa yang suka ngumpul di kafe. Ya, ini ada sebuah cerita mengenai kafe. Ada cerita mengenai kafe di Cosmopolite in a cafe, yang dipakai oleh narator menyeting crowded cafe, di mana menceritakan mengenai True Citizen Erasmus Colgan yang suka berceloteh mengenai perjalanannya ataupun juga experience-nya keliling global, keliling dunia, yang diklaim oleh dia sebagai kehebatannya dalam mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi oleh orang lain sebelumnya, atau tempat-tempat yang jarang pun dia sudah pernah mengunjunginya. Dia cerita-ceritanya sederhana, seputar-putar cerita-cerita daily sebenarnya, tapi isi dan juga kadar plotnya yang membuat rasanya itu agak berbeda. Ada juga apa lagi ya, ada The Duplicity of Hellgraves,
mengenai Major Pendleton Tablet dan juga putrinya Miss Lydia. Terus ada Furnished Room, The Girl and the Habit, mengenai fencing wire oleh kasir di restoran downtown yang bukan cuma bekerja sehari-hari tapi juga dia coba untuk melawan male patron ataupun dominasi kaum pria. Dikarenakan begitu banyak cerita-cerita di dalam buku itu yang sangat tebal, kamu lihat sendiri kan, sehingga kamu harus dianugerahkan istilahnya otak yang cukup luas untuk mencerna cerita-cerita bermutu dan bervariasi yang ditulis oleh O. Henry. Cari bukunya atau apapun yang terjadi, coba baca, kamu pasti akan mendapatkan banyak experience yang baru untuk hidup kamu. Percaya. Luar biasa.